Ini sebuah acara musik populer di Jakarta menuai kecaman gara-gara ada sebuah stand membuat tantangan hafalan surat Al-Quran berhadiah minuman keras. Pemilik stand dan penyelenggara acara akan diperiksa kepolisian. Viral di media sosial, sebuah stand produk minuman keras di sebuah festival musik di Ancol, Jakarta menggelar tantangan bagi pengunjung. Dalam tantangan itu, pengunjung bisa dapat gratis minuman keras dengan syarat membaca surat dalam Al-Quran. Peristiwa ini menuai kecaman dari berbagai kalangan hingga membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung angkat bicara. Yang pertama yang berkaitan dengan promosi minuman keras yang viral, apalagi dikaitkan dengan kegiatan keagamaan, ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sebelumnya, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia telah melaporkan peristiwa dugaan penistaan agama ini ke Barreskrim Polri. Sementara kepolisian mendalami peristiwa ini dan akan memeriksa perusahaan pemilik stand dan penyelenggara festival musik. Ya, ditindak secara tegas. Barang tentu tidak bisa dijadikan alat permainan ayat Al-Quran, dalam hal ini ayat Al-Duha, untuk dijadikan gimmick dalam hal disandingkan dengan minuman yang diharamkan oleh Islam, yaitu alkohol. Maka dari itu barang tentu ini tidak bisa dijadikan main-mainan dan kami akan mengawal terus proses penegakan hukum. Karena kami patut menduga ini pasti akan ada orang besar cukong-cukong di balik alkohol ini. Kalau tidak dikawal pasti akan dijadikan hanya permainan penegakan hukum saja. Maka dari itu belum tentu harus dilakukan penegakan hukum yang tuntas, diperiksa semua pihak-pihak terkait. Kepolisian mendalami peristiwa ini dan akan memeriksa perusahaan pemilik stand dan penyelenggara festival musik. Sementara itu, pihak penyelenggara festival musik Sound Project buka suara usai viral video dugaan penistaan agama di acaranya. Melalui Instagram, Sound Project mengecam peristiwa itu dan menyebut aksi bagi-bagi miras di stand Newport di luar persetujuan penyelenggara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, MUI juga bereaksi keras atas viral bagi-bagi minuman keras dengan syarat hafal surat Al-Quran. MUI meminta setiap pihak terlibat diperiksa polisi tanpa terkecuali. Yang menyelenggarakan harus bertanggung jawab, tidak boleh atas nama di luar koordinasi kemudian dia lepas tanggung jawab. Yang kedua, harus dicari siapa yang punya inisiasi dan siapa yang melakukan penistaan itu secara hukum, secara moral itu tidak layak dan mungkin nanti indikasi penistaan agama, tolong itu diproses. Pak Polisi, para penegak hukum, cari orang itu, diperiksa, diselidiki. Pemirsa, misteri penyebab kematian Sutrimo, orang dekat Febri Adriansyah, masuk babak baru. Setelah mengantongi izin keluarga, hari ini kepolisian akan membongkar makam Sutrimo. Persiapan telah dilakukan dalam 2 hari terakhir, termasuk penjagaan 24 jam di makam Sutrimo. Persiapan bongkar makam atau ekshumasi jenazah Sutrimo hari ini terus dilakukan. Sejumlah perlengkapan dipersiapkan mulai dari tenda, kursi, dan lampu penerangan. Area di sekitar makam Sutrimo juga dipasang garis polisi menjaga lokasi tetap steril. Beberapa hari terakhir, polisi juga menjaga makam Sutrimo sepanjang siang hingga malam hari. Sutrimo yang disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah dimakamkan di Desa Ulahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Jenazah Sutrimo akan diotopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Sementara itu, Polda Metro Jaya telah memeriksa 24 saksi terkait kematian Sutrimo. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan terhadap saksi pihak keluarga Sutrimo di Banyumas. Untuk saksi-saksi yang dari pihak keluarga, karena di proses penyelidikan sudah dilakukan pengambilan keterangan, kami akan melakukan pengambilan keterangan atau permintaan keterangan lanjutan nanti di Banyumas. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menaikkan kasus kematian janggal Sutrimo ke penyidikan dan menerapkan pasal pembunuhan berencana. Kondisi jasad Sutrimo yang tewas dengan mulut berbusa di Klinik Morden Kebayoran, Jakarta Selatan menuai tanda tanya. Pembongkaran makam dilakukan usai mengantongi izin keluarga.
Keluarga Sutrimo juga telah melapor ke polisi berharap tabir misteri kematian orang dekat Febri Adriansyah ini segera terungkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Ex-Menteri Agama Yakut Holil Qomas menjalani sidang perdana dugaan korupsi kuota haji tambahan pada Selasa pagi. Yakut didakwa rugikan negara 622 miliar rupiah. Masuk ke ruang sidang Pengadilan Tipikor Selasa siang, ex-Menteri Agama Yakut Holil Qomas disambut pendukungnya dengan sholawat asigil yang biasa dikumandangkan sebagai doa perlindungan diri dari orang yang berbuat zalim. Dalam sidang, jaksa mendakwa Yakut menerima $271.000 Amerika Serikat atau setara 4,8 miliar rupiah yang mengakibatkan kerugian negara 622 miliar rupiah. Jaksa menyebut Yakut bersama 3 terdakwa lainnya mengatur rasio kuota haji tambahan tidak sesuai aturan. Yakut juga disebut mengakomodir permintaan percepatan ibadah haji khusus yang disertai penerimaan fee percepatan dari jemaah. Atas dakwaan jaksa, kuasa hukum Yakut Todi Abu Qadir menyebut dakwaan jaksa tidak sesuai fakta. Di tengah isu reshuffle kabinet yang kian kencang bulan Agustus ini, muncul isu Menko PMK Pratikno mengundurkan diri. Ia dikabarkan mundur dari kabinet Prabowo Gibran karena alasan sakit. Jelang peringatan kemerdekaan RI, isu reshuffle kabinet Prabowo Gibran kian santer. Terbaru Menko PMK Pratikno dikabarkan mundur karena alasan sakit. Ditemui di Istana Negara, Mensesnek Prasetyo Hadi mengaku belum mendapatkan info soal pengunduran diri Pratikno. Tapi Prasetyo tegas membantah Menko PMK sedang sakit. Apalagi itu? Kata siapa lagi itu? Kabarnya Mas. Saya belum dengar. Siap, yang saya tahu siap. Yang saya tahu nggak ada kabar bahwa beliau sedang sakit. Selasa kemarin, Menko PMK terlihat memantau kebakaran kawasan Bromo. Di hadapan wartawan yang menemuinya, Menko PMK Pratikno membantah kabar ia mundur dari kabinet Prabowo Gibran. Selain itu, ia juga menepis kabar sedang sakit hingga tak bisa lagi mendukung program kerja pemerintah. Sebelumnya, Mensesnek Prasetyo Hadi sudah menepis ada reshuffle kabinet di bulan Agustus ini. Jikapun ada perombakan, ia menegaskan hanya menambal posisi wakil menteri yang telah pindah posisi atau dicopot karena persoalan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 336.000 masyarakat ikut war tiket undangan hadiri upacara 17 Agustus di Istana Merdeka. Tingginya antusiasme warga membuat pihak istana menambah kuota undangan bagi masyarakat umum. Persiapan seluruh personel pasukan upacara peringatan kemerdekaan RI ke-81 di Istana Merdeka Jakarta terus dimatangkan. Dalam sesi gladi bersama Selasa pagi, seluruh rangkaian acara disimulasikan, termasuk latihan ribuan personel Pas Pampres yang diterjunkan untuk mengawal sejumlah kegiatan pada peringatan HUT ke-81 RI. Sementara itu, selama 5 hari masa pendaftaran bagi masyarakat yang ingin hadir di Istana Merdeka, tercatat lebih dari 336.000 masyarakat mendaftar, sedangkan kapasitas awal yang tersedia hanya sekitar 5.500 orang. Panitia menambah kapasitas undangan karena tingginya antusias masyarakat untuk menghadiri HUT RI di Istana Merdeka. Namun pihak istana membuat aturan baru yaitu pendaftar hanya untuk yang belum pernah mengikuti upacara di Istana Merdeka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia berupa karnaval yang diikuti pria berpakaian wanita dinyatakan haram oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, uang pendaftaran lomba 17 Agustusan jadi sumber biaya hadiah juga masuk dalam praktik judi yang diharamkan. Jelang peringatan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 mendatang, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa larangan bagi pria mengenakan busana perempuan, terutama saat karnaval. Karena tindakan berbusana menyerupai lawan jenis itu masuk dalam tasyabuh dan diharamkan menurut syariat Islam. Larangan itu berlaku tanpa pengecualian, baik di ruang privat maupun di ruang publik, seperti panggung hiburan dan jalan raya. Selain melanggar syariat,
Fenomena penggunaan busana lawan jenis rentan dimanfaatkan dan disusupkan agenda terselubung lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan LGSP. Sementara itu, Kiai Haji Abdul Muiz Ali juga mengingatkan panitia perlombaan 17 Agustus jangan memanfaatkan uang pendaftaran peserta sebagai sumber hadiah karena tergolong praktik judi yang juga diharamkan. Muiz menyatakan kemerdekaan Indonesia wajib disyukuri karena merupakan rahmat termasuk memeriahkannya melalui perlombaan. Oleh karena itu, memeriahkannya lewat perlombaan masyarakat adalah hal positif untuk melatih ketangkasan, kedisiplinan, serta memupuk rasa kebersamaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sakit hati tim kesayangannya kalah dalam laga Piala Presiden beberapa waktu lalu. Ratusan supporter asal Surabaya nekat menyerang supporter asal Malang yang tengah merayakan kemenangan timnya. Satu mobil polisi dibakar dan satu lagi dirusak massa. Sementara sejumlah warga terluka terkena lemparan batu. Kericuhan hingga berujung bentrokan dua kelompok supporter pecah di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di depan Mapolsek Sukorejo, Desa Ngadimulyo, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Ratusan supporter yang baru saja merayakan kemenangan Piala Presiden tiba-tiba dihadang ratusan supporter lain hingga warga panik ketakutan. Bahkan akibat bentrokan ini, satu unit mobil patroli polisi dibakar dan satu kendaraan dinas di parkiran digulingkan massa yang berasal dari Surabaya. Sejumlah warga yang melintas juga terkena lemparan batu hingga mengalami luka di kepala. Sebagai antisipasi, polisi menghalau supporter dari Malang masuk ke Mapolsek Sukorejo. Diduga kericuhan dipicu supporter dari Surabaya sakit hati kalah saat perebutan Piala Presiden. Bentrokan baru reda setelah satu kompi Brimob dari Porong Sidoarjo dikerahkan ke lokasi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun Polsek Sukorejo kini dijaga ketat polisi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Berhati-hatilah bagi Anda yang akan berwisata di kawasan pantai selatan Yogyakarta. Meski cuaca tengah musim kemarau dengan langit biru dan cerah, gelombang setinggi 2,5 meter hingga 4 meter tetap menghantam sepanjang pesisir pantai selatan Gunung Kidul. Pedagang pun diungsikan dan mengungsikan dagangannya karena kiosnya rusak diterjang gelombang. Awas be! Innalillahi, innalillahi wa innalillahi raji'un, innalillahi ya Allah. Gelombang tinggi dan cuaca buruk menerjang sepanjang pesisir pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejumlah wisatawan pun panik melihat datangnya ombak besar hingga memporak-porandakan kios pedagang di kawasan pantai Jungwok. Tak hanya itu, gelombang tinggi juga menenggelamkan beberapa gazebo yang ada di tepi pantai Kayu Arum. Berdasarkan perakiran BMKG, tinggi gelombang laut di sepanjang pantai Gunung Kidul berkisar 2,5 hingga 4 meter. Dan ini termasuk kategori tinggi, sehingga tidak disarankan bagi wisatawan beraktivitas di tepi pantai, baik berenang, jalan-jalan di tepi pantai maupun melaut bagi nelayan. Peringatan juga dikeluarkan Koordinator Satlimas Rescue Istimewa Wilayah 1 Pantai Wediombo, Sunu Handoko Bayu Sagara pada Senin lalu. Ia memperingatkan tinggi gelombang akan terus meninggi hingga 5 meter. Bahkan, cuaca buruk dan gelombang tinggi ini akan terjadi hingga Kamis malam sampai Jumat siang. Sementara, sejumlah pedagang sudah mengungsikan dagangannya sehingga kerugian material bisa diminimalisir. Tim Liputan iNews melaporkan. Tengah bermotor saat patroli rutin, seorang anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, tewas ditabrak mobil di kawasan Jalan Merdeka, Bandung. Saat kejadian, Wali Kota Bandung sempat melihat korban tergeletak di jalanan di samping motornya. Polisi merilis rekaman kamera CCTV sebuah mobil hitam yang menabrak petugas Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, hingga meninggal dunia di Jalan Merdeka, Bandung. Mobil hitam tersebut dikendarai 4 orang yang diduga masih remaja. Diduga para pelaku langsung kabur usai menabrak Aibtu Asep. Insiden tabrak lari yang menimpa Aibtu Asep juga sempat disaksikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat patroli di kawasan Jalan Merdeka pada akhir pekan kemarin. Farhan sempat melihat korban tergeletak di jalanan di samping motornya. Menurut saksi mata, motor yang dikendarai korban ditabrak mobil pelaku dari belakang. Korban langsung meninggal di lokasi dan langsung dievakuasi menggunakan mobil ambulans. Aibtu Asep merupakan personel Satuan Samapta Polrestabes Bandung. Saat kejadian, Aibtu Asep hendak pulang ke rumahnya setelah melakukan patroli rutin.
Polisi telah mengantongi plat nomor mobil yang menabrak korban dan kini memburu para pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran, iNews melaporkan. Pemirsa, olah TKP dan penggeledahan ulang digelar penyidik Polres Jakarta Selatan dan Puslap 4 Polri di 3 ruang sekolah yang menyimpan ratusan senjata di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hasilnya, polisi kembali mengamankan 30 item baru terkait kegiatan tembak-menembak. Penggeledahan dan olah TKP ulang dilakukan Puslap 4 Polri selama 5 jam di sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Membawa perlengkapan lengkap, petugas menyisir 3 ruangan sekolah yang sebelumnya sudah dipasangi garis polisi. Sementara terkait bunker, polisi memastikan itu merupakan salah satu ruangan yang tersambung dengan ruangan lain di atasnya. Penggeledahan dilakukan 2 tim, 1 tim untuk menguji sampel DNA, dan 1 tim lagi mengecek barang-barang yang berkaitan dengan senjata api, senjata angin, amunisi, dan spare part. Hasil penggeledahan ini, petugas kembali menemukan 30 item yang biasa digunakan untuk menembak dengan kondisi yang sudah tidak utuh. Petugas juga mengambil sampel DNA dari 3 ruangan untuk mengetahui siapa saja orang yang pernah berada di lokasi tersebut. Untuk kepentingan uji laboratorium, seluruh barang bukti dibawa petugas. Hasil temuannya masih sama, ada airsoft gun, ada juga amunisi, ada juga magazen airsoft gun, dan spare part dari senjata, contohnya sasaran tembak dan gagang senjata. Dalam 1-2 hari ini, ruangan yang tadi sudah kita gunakan dalam pemeriksaan terakhir akan kita bersihkan. Dan kemudian alhamdulillah ya, kita segera mungkin menggunakan ruangan itu untuk dipakai kembali oleh anak-anak sekolah. Sebelumnya, masyarakat dikejutkan dengan temuan hampir 1.000 pucuk senjata, narkoba, CD porno di ruang mantan Kepala Yayasan Sekolah Swasta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Total ada 995 senjata, mulai dari airsoft gun, pistol, hingga senapan kaliber 4,5 mm. Tim Liputan iNews melaporkan. Asik melakukan live TikTok saat bekerja, seorang ASN P3K paruh waktu nekat melontarkan candaan meminta upah 1% dari nilai proyek di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ia pun dikenakan sanksi hingga terancam putus kontrak. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup seputar iNews hari ini. Saya Raisa Nadia bersama tim yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kamu kendalanya di apa? Aku bantu. Ini mah. Gak usah apa biar nggak mau bagi-bagi. Seorang ASN Kabupaten Bandung Barat viral karena siaran langsung di media sosial di tempat kerjanya. Tak hanya itu, candaannya meminta fee proyek 1% pada rekannya pun tersiarkan secara jelas. Perlu bantuan saya, jadi saya berapa persen? 1%. Akibatnya Pemkat Bandung Barat memanggil ASN berinisial IYP untuk klarifikasi. Mohonan maaf atas video yang Meski ia membantah siaran langsung saat jam kerja, namun teguran dan ancaman sanksi mutasi hingga pemutusan kontrak sebagai PPPK paruh waktu menghantui-nya. P3 paruh waktu di Dinas PUTR. Ini memang cara ini sudah melanggar etika. Untuk itu saya memerintahkan inspektorat untuk memeriksa lebih mendalam, dan hari ini pagi sudah diperiksa. Jadi kalau memang terjadi pelanggaran yang benar, kita akan memutus kontrak. Bupati Bandung Barat pun menghimbau pada seluruh ASN-nya tidak lagi melakukan hal serupa agar fokus melayani masyarakat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.